Hello, welcome back to Sadi Sabtu, dengerin ilmu gratis. Nah, di sesi kedua ini saya ingin bahas tentang mitos dan fakta diet, serta bagaimana kita harus membasmi mitos-mitos tersebut sehingga diet kita jadinya di jalur yang benar dan tidak harus sengsara. Nah, di segmen pertama ini saya ingin bahas dulu mitos-mitos diet yang paling populer. Ya, ini berdasarkan apa yang saya pernah tanyakan di Instagram saya waktu saya nanya tentang diet-diet yang salah yang bikin gagal dulu apa. Ternyata paling banyak menjawab seperti ini ya, takut makan, bahkan takut makan makanan tertentu ya. Paling sering nih takut makan nasi ya, ini paling seringnya nggak boleh makan nasi, katanya nggak boleh makan mie, nggak boleh makan mie instan sama sekali, nggak boleh gorengan, nggak boleh fast food ya. Sering banget ketemu orang-orang yang nggak mau makan nasi. Bahkan mereka itu bilang bukan cuma sekadar ngurangin nasi, tapi nggak makan nasi sama sekali. Tapi dia bilang, kok berat saya masih naik ya 5 kilo dalam sebulan ini, padahal sebulan ini saya nggak makan nasi. Ya saya tanya, makannya apa yang lain? Ya saya cuma gadoin lok-lok aja, sama siang kalau ada snack ya saya snack dikit doang, tapi nggak nyomot banyak. Saya tanya, snacknya apa? Ya satu, dia paling sering snack bolu-bolu gitu, bolu-bolu jajanan pasar ya. Terus yang kayak lemper-lemper pasar ya. Terus yang ketiga yang seperti makanan-makanan kering gitu ya, keripik-keripik kering ya, atau semacam citos-citos gitu ya. Ini saya ambil merek itu aja ya, paling mudah ya. Katanya sih ya ngambil sedikit tapi bagi rame-rame gitu, cuman nggak jelas sedikitnya berapa nih. Mereka nggak tahu nih bahwa 100 gram nasi, 1 centong nasi itu berapa kalorinya, sedangkan kalori dari snack bolu-bolu itu, lemper-lemper pasar itu berapa ya. 100 gram nasi itu hanya 130 kalori. Satu lontong, satu bolu, ya, satu lemper-lemper kayak gitu sekitar 200 kalori. Nah, terus yang model ciki-ciki, keripik-keripik seperti itu, ya, sekedar 30-50 gram saja, itu sudah kalorinya 300-500, tergantung mereknya dan bahan-bahannya ya. Tapi maksudnya rata-rata satu kantong itu tuh paling cuma 30-50 gram. Dan itu kalorinya sekitar 300-500 kalori. Jadi kalau mau dibilang paling nggak kenyang itu malah yang keripik-keripik itu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa makanan itu sebetulnya ya kita lihat volumenya, kita lihat kalori dan kandungan gizi ya. Kita nggak bisa sekedar cuma bilang oh nasi gendut ya kenapa gitu. Harus cari tahu dulu kenapa ya. Oke, jadi kalau dibilang makanan-makanan tertentu bikin gendut, ini mitos ya. Jawabannya adalah bukan makanannya yang bikin gendut, tapi jumlah kalori dalam satu harinya itu yang berapa ya totalnya. Kalau melebihi kebutuhan kalori kamu bisa bikin gemuk. Tapi kalau kamu makan sehari cuman 500 gram nasi, tapi dikali 5 nih, 130 kali 5 ya, itu kan sekitar 650-an ya. Nah, sedangkan kebutuhan kamu misalnya 2000, ya nggak bakalan gendut kamu makan 500, makan 1000 gram nasi juga nggak bakal gendut. Nah, tapi kalau kamu kebutuhan kalorinya 2000, nah terus kamu cuma makan ciki-ciki itu yang satu plastiknya itu udah 500, nah terus kamu makan 4 bungkus, nah itu udah 2000, udah bisa bikin gemuk ya kan. Nah yang kedua, mitos-mitos yang kedua, diet nggak boleh makan pakai bumbu-bumbu, diet itu harus yang hambar-hambar, no garam, nah sehingga jadinya tersiksa. Nah masih banyak yang mikir kayak gini, nggak boleh makan garam ya, katanya kan garam mengikat air. Memang garam mengikat air sehingga berat badan kita seolah-olah jadinya lebih berat nih, padahal sebenarnya berat dari airnya. Padahal ya memang tubuh kita ini 70%-nya itu udah sekitar 70% ya, isinya tuh sudah air ya. Sudah pasti kalau mau diturunkan dan naikkan tuh gampang banget. Ya kita makan 10 liter air bisa nambah berat kita banyak ya. Mungkin bisa sampai 4 kilo, 5 kilo ya. Dan kalau kita sauna ya, kita olahraga siang bolong, panas ya, terik banget kan keringatnya juga keluar banyak tuh. Dia pasti akan keluar banyak keringatnya. Tapi yang keluar naik turunnya itu cuma air ya, dan itu tidak akurat ya. Jadi sebetulnya nggak perlu diet tanpa garam. Ya, justru kita harus pakai garam, pakai bumbu supaya diet kita tidak menyiksa. Ya, mitos yang ketiga, diet tuh cuma makan 1 kali sehari, atau yang paling lagi ngetren banget sekarang intermittent fasting ya, makan pakai periode jam tertentu ya. Itu tidak harus ya. Diet itu nggak cuma satu metode, jadi itu hanya salah satu metode dari diet. Boleh pakai intermittent fasting, mau pakai jendela 18/6, mau pakai 14/10 ya, mau pakai 12/12 ya, bebas gitu. Tapi ya itu hanya salah satu metode intermittent fasting. Tapi metode diet lain banyak ya, misalnya diet karnivor ada lagi, diet keto ada lagi, diet vegan ada lagi, diet mediterania ada lagi. Jadi ada banyak metode dietnya. Mitos yang keempat, diet cuma makan buah dan sayur aja dengan klaim bisa membantu detoksifikasi racun-racun ya, atau zat-zat yang nggak perlu dalam tubuh. Itu juga adalah mitos karena tubuh kita sudah secara alami melakukan tugasnya untuk melakukan detoksifikasi, alias memakai barang-barang yang penting, zat-zat gizi, nutrisi yang penting dipakai tubuh, dan sisanya yang nggak diperlukan dibuang oleh tubuh. Ya, jadi fungsi tugas detoksifikasi itu sudah dijalankan di tubuh kita ya oleh organ pencernaan kita ya, terutama dari ginjal,
dan hati ya. Nggak perlu dibuang lewat keringat, kencing, BAB ya. Bahan justru kurang dari proteinnya ya, kurang dari lemaknya juga ya. Memang sayur dan buah itu karbo ya, tapi itu juga butuh protein, kita juga butuh lemak ya. Nah itu yang kurang kalau kita cuma makan sayur dan buah saja. 5 nih dia yang paling sering juga, dia nggak boleh minum air es dengan anggapan lemaknya di dalam tubuh bisa jadi mengeras ya kalau kita minum es. Enggak ya, saya hampir selalu minum air es, air dingin, karena bagi saya kalau air hangat tuh ya kurang seger gitu ya. Mungkin kalau minumnya teh hangat kayak lagi sakit ya saya suka minum teh hangat, tapi kalau minum air es itu yang mau air es atau air hangat atau air panas mendidih sekalipun ya, dalam tubuh kita itu langsung diadaptasi ya. Kita masuk mulut aja nih minumannya, itu dalam tubuh ini udah ada adaptasi dari tubuh mekanismenya untuk membuat suhunya ini menjadi sama seperti suhu tubuh ya. Jadi mau kalau analoginya gini, kalau misalnya kita minum air es lemaknya mengeras, berarti kalau minum air panas lemaknya meluntur, enggak kan? Enggak juga, nggak seperti itu kan ya. Jadi itulah memang mekanisme tubuh kita ini yang membuat minuman ini suhunya langsung sama, sehingga ya nggak bakalan tuh ada yang namanya menjadi keras lemaknya ya. Di segmen 2 ini saya ingin bilang, segmen 2 ini tentang kenapa sih mitos-mitos seperti ini bisa menyebar ya. Ya mungkin ada harapan bahwa diet itu bisa cepat ya, instan, hasilnya cepat, kan itu yang selalu orang harapkan ya. Kalau nggak ada hasilnya cepet-cepet, kayaknya ini sia-sia atau kayaknya ini gagal dietnya. Padahal justru sebenarnya nggak kayak gitu ya. Nah terus kedua, ada peranan psikologis juga nih, tekanan psikis, tekanan sosial dari lingkungan yang mungkin menekan kita seolah-olah ya. Misalnya kita ngomongin di daerah-daerah tertentu atau negara tertentu tuh ya, seperti mungkin di Korea ya, ada persepsi bahwa ya orang yang cantik itu harus yang kurusnya tuh kurus banget ya kan, terus hidungnya harus mancung gitu, rambutnya panjang, putih banget. Nah jadi seolah-olah tuh kita membuat ada teori black and white gitu ya, bahwa kalau nggak kayak gini berarti jelek gitu. Kita jadi punya pemahaman, oh orang yang cakep tuh yang kurus, jadi kalau gemuk itu berarti jelek ya. Jadinya kalau kita punya pemikiran black and white ini, kita jadinya nggak terbuka pemahamannya. Kita jadi orang yang tertutup. Oh, kalau nggak gini ya begini gitu. Padahal kan sebenarnya ada kemungkinan lainnya gitu, dimana bahwa oh ada yang gemuk tapi kelihatannya gemuk tapi padahal isinya otot gitu. Beda kalau dipegang tuh keras. Nah, ada orang yang lebih berisi tapi otot gitu. Tapi beda dong orang yang tangannya segini juga tapi nggak pernah latihan beban. Nah, beda. Ada juga orang yang kurus banget tapi ototnya nggak ada gitu ya. Tapi ya itu kan tidak sehat juga. Mungkin secara look oke, tapi mungkin kalau diperiksa lab-labnya nggak baik gitu. Banyak kan yang sekarang namanya skin fat ya, mungkin perutnya buncit walaupun kelihatannya kurus, nggak kelihatan aja perutnya buncit, atau ya kelihatannya langsing tapi sebenarnya waktu dicek labnya tekanan darahnya, gulanya, kolesterolnya sebenarnya tinggi karena gaya hidupnya nggak sehat. Bisa banget seperti itu ya. Jadi kita mesti belajar juga nih bahwa ada pemahaman yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Bahkan sekarang tuh ilmu sudah bergeser juga kan, semakin maju, banyak penelitian lebih banyak lagi. Dulu ilmu-ilmu fitness, ilmu-ilmu diet pun juga berkembang terus. Apa yang dulu kita pelajari seperti A, sekarang A++ gitu ya. Jadi beda. Tidak ada yang harus black and white. Jadi kita mesti terbuka juga akan pemahaman lain gitu. Sehingga kita jadi nggak tertekan, kita jadi nggak kaku. Kalau kita lebih open minded, kita lebih fleksibel, kita bisa adaptasi dengan keilmuan baru. 3, ya mitos ini juga mungkin menyebar karena kurang adanya edukasi nutrisi sejak dini ya. Mungkin dulu sejak kecil aja yang saya ingat, ya kita harus makan 4 sehat 5 sempurna, itu doang gitu. Tapi ya itu dia, ilmu semakin bergeser ya. Terus ada lagi sekarang peran sosial media, di mana banyak teori-teori yang dibuat oleh orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya, sehingga ya begitulah jadinya misinformasi, misleading ya. Dan apalagi konten itu dibuat oleh orang-orang yang influencer gitu ya, followernya banyak, atau artis tertentu ya. Banyak tuh artis-artis yang bikin diet ini, diet itu, dia cuma makan nanas, dia cuma minum air doang, water fasting ya. Berbahaya ya, jadi kita perlu cek and recheck juga siapa dia, siapa yang ngomong, apakah dia memang ahli di bidang tersebut ya. Nah, yang ketiga, di segmen ini saya ingin bahas tentang solusi membasmi mitos-mitos diet tersebut. Gimana caranya? Pertama, jadikan diet itu sebagai gaya hidup. Kenapa? Karena diet itu diambil dari bahasa Yunani, diet ya, yang artinya way of living. Way of living ini kalau di Indonesia kan jadi jalan hidup ya, mungkin agak terkesan ekstrim ya kalau jalan hidup. Ya, kita bisa terjemahkan juga lainnya gaya hidup atau lifestyle kita seperti apa. Nah, kalau kita ngomongin lifestyle itu kan berarti ya sebuah perilaku ya terus menerus ya. Nggak mungkin kan lifestyle itu cuma 1 minggu. Nah kan biasanya orang diet kan instan-instan tuh cuma 1 minggu, bahkan 3 hari ya kan, detox 3 hari, detox 5 hari, detox seminggu ya, atau sebulan lah paling lama udah nyerah ya. Itu dia,
diet itu karena menjadi gaya hidup yang harus dijalankan seumur hidup. Nah, gaya hidup apa yang kamu bayangkan mau kamu jalankan seumur hidup? Apakah misalnya gaya hidup yang tiap hari olahraga, mager-mager, punya terus kan? Nggak mau dong. Apakah kamu mau punya gaya hidup yang cuma makan sayur sama buah terus? Ya. Atau ada orang yang memilih gaya hidup tertentu ya? Sekarang kamu tanyakan pada dirimu sendiri, gaya hidup apa yang kamu inginkan untuk jalankan seumur hidup, yang bisa juga kamu jalankan seumur hidup, yang menurut bayanganmu itulah gaya hidup yang sehat yang kamu harapkan. Nah, gimana diet itu bisa dijadikan seumur hidup? Ya pastinya yang tidak menyiksa ya. Kedua, sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu apa? Nah, yang kita harus perlu ketahui bahwa ada yang namanya makronutrisi dan mikronutrisi. Dimana makro itu artinya butuhnya banyak, makro ya yang paling fondasi ya. Sedangkan mikro ini ya mikro, lebih kecil jumlahnya, lebih sedikit kebutuhannya, tapi tetap butuh ya, dua-duanya butuh. Nah, makronutrisi ini terdiri dari apa? Karbo, lemak, dan protein. Sedangkan mikronutrisi adalah vitamin dan mineral ya. Biasanya vitamin dan mineral ini terdapat dalam sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan ya. Nati-nati itu banyak vitamin mineral juga. Dan kalaupun kurang dari sini ya kita bisa mendapatkan dari yang namanya suplementasi ya. Yang paling sering kita orang Indonesia kekurangan adalah vitamin D ya. Kadar vitamin D orang Asia, terutama orang Indonesia itu biasanya kurang. Jadi kita bisa tambahkan dengan suplementasi. Karena kita harus tahu masing-masing ini kira-kira berapa kebutuhannya ya. Terus sumbernya dari mana saja dan timing makannya kapan saja ya. Karena kebutuhan saya dan kamu berbeda, kebutuhan saya dan dia berbeda, kebutuhan saya dan dia beda. Bergantung dari apa? Bergantung dari jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan ya. Bergantung juga dari aktivitas harian saya, olahraganya ya. Jadi beda-beda. Nah, tergantung juga dari ototnya. Kalau sedikit ototnya pasti kebutuhannya akan jadi lebih sedikit. Makanya memang dianjurkan untuk menambah massa otot supaya kebutuhan kita akan semakin banyak. Jadi artinya kita bisa makan lebih banyak. Tapi saya akan membahas secara umum saja kebutuhan kita kira-kira berapa ya sehari. Nah, kalau dari karbohidrat sendiri, kebutuhan manusia itu rata-rata di sekitar 40% sampai 60% dari total harian ya. Misalnya kita pakai cara gampang saja, sehari saya butuh makan 2000 kalori. Ya berarti 40 sampai 60%-nya itu sumbernya dari karbohidrat. 40 sampai 60% dari 2000 adalah di 800 sampai 1200 kalori itu bisa diambil dari karbohidrat. Nah, karbohidrat ini nggak cuma nasi ya, banyak. Ada jenis nasi pun banyak ya, nasi merah, coklat, putih, hitam, basmati. Ya, mau yang nasi jenis-jenis yang baru ya, seperti nasi porang atau nasi shirataki juga boleh. Terus mau yang lain umbi-umbian juga bisa, kentang bisa. Terus kita mau pakai bakmi juga bisa, pasta. Mau sayur dan buah itu juga termasuk di karbohidrat. Jadi itu bisa dihitung. Itu kebutuhan umum ya. Tapi kalau mau bahas lebih panjang tentang cara menghitungnya, kebutuhannya ya, nanti akan dibahas di video lainnya. Nah, sumber dari karbohidrat tadi sudah dibahas. Timing makannya itu sebenarnya bergantung pada masing-masing lagi. Kamu pengennya makan sehari berapa kali ya. Yang pasti disarankan makan secara teratur ya. Misalnya kalau memang sehari kamu makan 3 kali ya terus 3 kali gitu. Kalau bisa juga di jam yang kurang lebih sama supaya apa ya, hormon regulasi hormonnya juga lebih teratur. Ya misalnya timing makannya 3 kali ya tentukan. Misalnya mau di jam 7, 12, jam 6 udah. Kalau mau ada snack ya, misalnya sekali di jam berapa sore. Nah biasanya kita bisa tambahkan snack di waktu yang kita ngerasa lebih sering lapar. Oke. Nah yang kedua protein ya. Protein kebutuhannya ini adalah dari 20 sampai 35% dari kebutuhan sehari ya. Jadi misalnya tadi 2000 ya dikali 20 sampai 35%-nya dari 2000 ya. Jadi itu sekitar dari 400 sampai 700-an ya, 50. Nah, itulah kalorinya. Atau kita pakai bisa gramasinya dari 400 itu kita bagi 4 ya, karena 1 gram itu kalorinya 4 ya. Jadi kalau 700 kalori kita bagi 4, nah itulah ketemu berapa gram sehari. Atau kita bisa juga pakai cara lain, yaitu paling mudahnya 1 gram per hari ya per kilogram berat badan. Jadi kalau saya misalnya beratnya 65 kilo, berarti kebutuhan protein saya sehari 65 gram protein. Timing makannya itu bisa dibagi ya, dibagi 3 misalnya, karena saya sehari makan 3, karena 65 gram protein ya dibagi 3. Jadi 20, 20, 25 misalnya malam gitu. Ya, tapi itu minimal. Kalau misalnya kalian lagi program defisit kalori, lagi program menurunkan berat badan, disarankan kita meninggikan kebutuhan dari proteinnya. Ya, supaya apa? Lebih membantu kita kenyang, ya, dan juga membantu membangun otot juga, regenerasi sel. Ya. Sumber-sumber protein banyak ya, ada protein hewani, ada protein nabati, ya. Jadi banyak pilihan sebenarnya untuk proteinnya dari hewani. Ya, dari ayam, turki, bebek, pork,
seafood dan lainnya bisa. Telur, tahu, tempe itu favorit banget ya. Oncom itu juga banyak proteinnya, lumayan. Nah, yang ketiga, lemak. Lemak ini kebutuhan kita juga sama kayak protein, kurang lebih 20-35% dalam sehari. Timing makannya juga sama, kita samakan dengan jam makan. Nah, sumber-sumber dari lemak juga bisa didapatkan banyak ya, dari sumber lemak nabati, dari lemak hewani bisa ya. Nah, lemak ini sebenarnya mudah kita dapatkan yang terdapat dalam daging-dagingan atau kacang-kacangan. Misalnya kita makan beef ya, itu sudah terdapat lemak di dalamnya ya. Kita makan kacang-kacangan sudah terkandung lemak di dalamnya. Biasanya sumber-sumber protein yang kita makan itu sudah terdapat lemak di dalamnya ya. Dan justru lemak-lemak dari sumber hewani ini yang bagus banget gitu. Dan lemak-lemak dari sumber hewani dan nabati ini sebenarnya bagus ya. Sehingga mungkin nggak terlalu butuh tambahan lemak-lemak dari minyak yang banyak, itu sebenarnya nggak terlalu butuh ya. Karena dari daging-dagingan yang kita makan sudah mengandung lemak ya. Jadi kita bisa mengukurnya dengan tahu dulu kebutuhan kalorinya berapa, nah kita timbang makanannya kita makan supaya itu benar-benar jadi precise. Karena kalau kita sudah ngomongin ini, kita udah tahu nih kebutuhan saya berapa. Jadi untuk apa? Supaya kita ada awareness yang meningkatkan kesadaran diri kita bahwa oh, saya butuhnya segini, saya tahu dulu sehingga saya bisa menghitung ya, menimbang dan tahu ya. Jadi itu perlunya kita memperluas wawasan kita supaya kita memahami dan kita melakukannya. Buat apa tahu kalau tidak dilakukan? Banyak orang malas nimbang-nimbang makanan, banyak orang malas memperkirakan kalorinya. Padahal justru dengan dia membaca nutrition fact-nya saja ya, yang ada di balik makanan yang dia makan, itu sudah dapat memperkirakan kalori barang yang dimakan. Tadi misalnya kalau kita tidak tahu berapa kalori dari snack keripik itu, kita nggak tahu berapa banyaknya kita makan. Kalau kita nggak catat juga, kita nggak tahu. Jadinya kita selalu kelebihan makannya. Ya, saya pikir saya sudah kurangin, ternyata tidak gitu. Banyak orang yang seperti itu kan. Jadi perlunya kita tahu kalori ini itu supaya kita ada kesadaran diri sehingga makan tidak berlebihan lagi, sehingga kita makan yang kita perlu saja. Oh, sehingga saya makan yang sesuai kebutuhan saya saja. Saya memprioritaskan protein, nggak terlalu banyak dari gorengan-gorengan yang berlemak tinggi gitu, karena dari protein saya sudah banyak mengandung lemak, nggak perlu tambahan minyak yang direndam dalam gorengan. Saya memprioritaskan sayur gitu, supaya saya selalu setiap kali saya makan ada sayur gitu. Nah, jadi tadi ya, kita kebutuhannya itu kan ada karbo, ada protein, ada lemak. Kita usahakan tiga-tiganya itu ada di setiap kali kita makan. Jadi nggak cuman, oh pagi saya cuma makan bubur tok gitu, nggak ada ayamnya. Terus saya cuma makan bakmi tok, cuma makan lontong sayur tok, lontongnya banyak tapi nggak ada proteinnya gitu. Ataupun ada telurnya cuma setengah gitu, kan tidak memenuhi kebutuhan protein kita gitu. Sehingga seperti itu. Jadinya pemahaman kita harus digeser, makan bukan untuk sekedar kenyang saja, tapi untuk memenuhi kebutuhan makanan harian kita yang diperlukan berapa. Ya, kalau kita lagi defisit kalori, sebenarnya kita bisa adjust ya, sesuaikan aja. Ya, kalau tadi kita bisa mau kurangin di karbonya dari 60% jadi 40%, proteinnya dinaikin 35, makanya diturunin dikit gitu. Atau kita mau tambahin karbonya karena saya olahraganya butuh performa yang baik nih, gak ada tenaga. Kalau nggak ada karbo, ya udah kita makan karbonya 50, proteinnya 35, nah sisanya baru lemak, kurangin. Jadi kita bisa adjust sendiri ya, dan setiap orang beda-beda nyamannya bagaimana gitu. Karena kalau saya sendiri ya untuk olahraga tentunya membutuhkan karbohidrat, kalau nggak kuat, terutama untuk lari ya. Kalau untuk angkat beban saya bisa aja dengan berpuasa, tapi itu saya beda dengan kamu. Mungkin kamu ada orang-orang yang butuh energi sangat tinggi untuk angkat beban, ya nggak bisa disamakan ya. Jadi kamu yang tes sendiri perlunya apa ya. Dan jangan lupa untuk buah dan sayur tetap juga harus dimakan karena banyak mengandung vitamin dan mineral dan juga serat dan juga mengenyangkan kita ya. Jadi setiap kali makan selalu ada sayur, selalu ada protein. Nah, sisanya tambahin deh karbonya, lemaknya udah ada pasti ya. Jadi coba deh reframe lagi, tujuan dietmu itu apa? Bukan untuk kurus cepat, bukan untuk kayak instan, tapi jadikan gaya hidup. Makan sehat, seimbang, porsi secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa olahraga dan geraknya juga tetap. Mau jadikan diet menjadi gaya hidupmu?